Oke guys, sekarang saya berada di Mahoni Leisure ya. Mahoni Leisure ini tempat yang sangat enak sih. Di sini ada beberapa segmen untuk kalian kunjungi. Di sini ada edukasinya, yaitu seberang sana itu katanya ada kelinci-kelinci gitu. Nah, di sini ada tempat kopi juga, terus ada gedung buat pernikahan. Nah, barangkali mau nikah lagi boleh, silakan. Di sini dan tempatnya oke banget, rekomendasi banget. Tempatnya sejuk, santai, dan ada perahu juga, bisa perahu-perahuan gitu, dan tempatnya alam banget. Sini bisa lihat ada sawah juga, terus ada tempat restonya juga, namanya Sambal Ambu, mantep pokoknya. Bagi yang mau foto-foto selfie, jadi ada spot-spot selfie yang bagus. Jadi kalau mau kesini dekat aja di Sukabumi, yaitu dari pusat kota itu sekitar 30 menit. Sini yaitu di daerah Sukaraja ke bawah lagi pokoknya. Nanti kita share ya lokasinya sama Instagramnya. Yuk kita jelajahi lagi bagaimana Mahoni Leisure ini menyuguhkan kepada yang baru datang ke sini. Yuk guys. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Oke guys, jadi ini saya akan lihat lagi ada apa aja di Mahoni Leisure ini.
Saya tadi udah lewatin landmarknya juga, udah keren banget. Di sini kita akan lihat dapur ambunya. Ini guys, untuk berenang ada kolam renang juga. Nih, ada kolam renang, enak banget buat nyebur gitu ya. Nih tempat mandinya, oke lah. Ini kolam renangnya, mantap guys. Nah ini ada tiket berenangnya itu 10.000. Tiket renang dapat dibeli di resto ini. Nih kolam renangnya. Kita lihat lagi ini buat lesehan juga. Dan kelihatan tampak dia masih mempertahankan keaslian dari para lahan yang punya pertanian juga. Tampak di sana lahan pertanian masih dipertahankan. Keren banget. Sini ada lesehan juga nih. Namanya apa nih? Dapur ambu. Wow, di sini tempat kelinci itu guys. Tapi mungkin kelinci sekarang udah nggak ada nih. Nih. Wortel 5.000 dibeli di resto juga. Ini. Oh, ini dapur ambu. Nih di sini harap transaksi kasih resto Pastuna Properti Dapur Ambu. Jadi memang ini khusus seperti zaman dulu gitu guys. Nih itu ada haunya, ada kendi-kendi gitu. Terus masih penerangannya patromak ini. Tempat makannya masih sangat tradisional ya. Dan ada juga pakaian-pakaian ambu. Mantap nih. Kita bisa mengenal tradisi kita ya. Dan sini ada tempat buat padi, numbuk padi. Mantap guys. Dan ada tempat bermain juga nih. Ini ada resto modernnya. Ini resto modernnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang saya masih bersama ownernya dari Mahoni Leisure ya. Namanya siapa? Viali. Oh Viali. Nama Instagramnya? Iya, saya Viali IBR @viali_ibr. Wih, anak muda yang sukses guys. Ini owner dari Mahoni Leisure. Nih mau nanya sebenarnya. Untuk konsep dari Mahoni ini seperti apa sih ya? Sebenarnya kita konsepnya sih kita satu kawasan ya, Kang Ade. Dalam arti satu kawasan tuh kita ada coffee shop, ada restoran Sunda juga, terus kita ada tempat untuk pernikahan juga, ada gedung, dan kita ngejar landscape-nya asli pesawahan lah sama kulah gitu kan. Makanya dan memang ada beberapa yang dipertahankan ya, sawah-sawah ya, gitu. Jadi memang ada beberapa sawah-sawah asli yang dari dulu udah ada, kita pertahankan gitu. Jadi di sini selain bisa ngopi, bisa makan gitu, bisa ya santai juga sih, enak gitu lihat pemandangan. Kadang-kadang kalau misalkan lagi ada yang panen sawah, jadi kita bisa tahu gitu kan. Masih sawah. ada yang panen? Masih ada, kita tiap 2 bulan sekali normal masih ada yang panen sawah gitu, ngeliatin petani gitu kadang-kadang gitu. Dan beberapa apa istilahnya
beberapa bahan baku juga kita nanam sendiri, pakai sendiri, dimasak sendiri di dapur gitu. Gitu. Nggak usah beli gitu karena Seperti lauk juga gitu. ya gitu kayak Ikan di sini bisa dipancing apa gimana? bisa ikan bisa, tapi nggak terlalu banyak sih kalau ikan gitu kan. Kita lebih untuk pemeliharaan di sini aja. Sama paling tadi ada beberapa sayuran lah terutama yang kita petik, kita masak langsung jadi fresh gitu seolah-olah gitu kalau untuk restorannya. Nah untuk konsepnya kan tadi udah ada nih konsepnya, kata ada pernikahan, ada buat kopi juga. Nah untuk edukasinya ada nggak? Nah, edukasinya kebetulan sih kita ada program ya buat anak-anak nih, terutama sebenarnya buat anak TK, PAUD, anak SD lah gitu. Kita ada yang namanya program edukasi agro sawah. Itu teman-teman sahabat-sahabat kecil itu kita belajar gimana caranya nanam padi dari awal sampai akhir. Terus kita ada belajar ngegambar juga, pakai ngegambar caping petani Kang. Terus ada nangkap ikan juga. Terus kebetulan kita di belakang, di atas tuh kita ada dapur, set dapur zaman dulu gitulah, peralatan-peralatan dapur zaman dulu kayak kayak seeng, Ada hau gitu ya? ada hau gitu yang otomatis sekarang di rumahnya udah nggak ada lah, kurang lebih dapur kayak gitu. Nah itu pengenalan buat anak-anak kecil sih gitu yang ada sekarang. Betul. Nah untuk konsep ini kan ada gedung pernikahan juga nih. Nah untuk prewed gitu di sini bisa kan ya? Tentu bisa, buat pre-wedding bisa. Di sini mau ngambil landscape perahu-perahuan ada, mau ngambil landscape petani-petanian sawah ada, karena kebetulan kita juga ada beberapa kostum ini, kostum zaman dulu Sunda, ada Sunda ya. Nyi Iteng sama kabayan gitu, kita ada set bajunya gitu. Dan jadi bisa pre-wedding di sinilah kurang lebihnya. Itu ada kena biaya atau gimana? Kalau biaya untuk pre-wedding kita di 250.000 aja Untuk gitu. kostum. Untuk kostum, untuk all area spot, untuk istilahnya pakai fasilitas kita silakan, kita nggak batasin jamnya. Mau dari pagi, mau dari subuh, mau sore, siang, malam boleh, itu nanti koordinasi aja. Nah untuk makanan yang spesialnya nih Ani di Mahoni Laser nih apa nih Ani? Nah kalau buat yang spesialnya sekarang tuh kita yang lagi favorit tuh satu, kita punya sei sapi sambal mata. Sei sapi sambal mata itu daging asap yang diasapnya tradisional gitu. Kebetulan di Sukabumi belum ada nih Kang, baru kita yang jual nih sei sapi. Pelopor gitu. lah mungkin ya? Ya kita harapannya jadi pelopor gitu kan. Nah si sei sapi ini sebenarnya masakan khas NTT sebenarnya. Yang diaplikasikan di sini. Diaplikasikan di sini. Nah, terus kalau buat menu Sundanya, kita tuh paling favoritnya gurame crispy asam manis. Itu guramenya asli dari Sukabumi ikannya gitu kan. Fresh juga. Kita modif di goreng crispy gitu. Nah, kebetulan yang paling favoritnya dua itu sih sekarang. Sama liwet gitu. Ya, ada. kalau misalkan liwet itu udah pasti temennya aja buat restoran Sunda gitu. Nah, Betul. salah satu yang menariknya juga di sini kan tadi si sei sapi asli khas NTT gitu. Kita bisa makan pakai nasi liwet juga dan sebenarnya cocok banget istilahnya. Belum nyobain saya nih. Belum nyobain saya sapi yang kemarin nih. Sebenarnya memang mantap tuh saya sapinya, juara lah pokoknya. Mesti coba pokoknya datang ke Mahoni Laser nih. Instagramnya ada itu apa? Instagramnya Mahoni @mahoni_laser. Langsung cek aja, di situ ada informasi masalah restoran, coffee shop, mau pernikahan. Pernikahan kita ada dua macam ya Kang. Gitu, bisa di indoor gitu kan, bisa di semi outdoor juga bisa pernikahan tuh. Ada juga di indoor itu. Indoor ada, semi outdoor juga ada gitu. Kalau misalkan semi outdoor ya model-model tema-tema kayu rustic gitu pokoknya. Boleh mantap nih. Lokasinya memang nggak jauh dari pusat kota sih, sekitar 30 menit lah mungkin dari kota ke sininya. Nanti bisa saya liatin apa itunya, Google Map-nya juga nggak ini. Oke Kang, nih untuk harapan kedepannya nih Kang. Ya harapannya sih, apalagi sekarang kemarin kita semua lah satu dunia kena pandemi corona gitu kan, baik dunia usaha, dunia pendidikan, ekonomi, segala macam, sosial budaya kena dampak gitu. Harapannya sekarang ibaratnya udah ada istilah new normal gitu ya, pengen juga kita memulai kembali hal-hal yang baru, terus berkarya lagi, terus berinovasi lagi dengan adaptasi kebiasaan baru tadi di new normal ini gitu. Dengan tetap di Mahoni kita selalu coba istilahnya protokol kesehatan selalu jalan gitu ya, masalah
kebersihan selalu kita jaga, baik kebersihan tamu, kebersihan karyawan, dan yang paling utama food safety-nya juga ya, terutama untuk makanan dan minumannya selalu kita jaga sih. Harapannya ya Mahoni ini bisa terus eksis di Sukabumi, bisa menjadi pilihan terbaik buat seluruh warga Sukabumi yang tadi mungkin pengen ngadem, yang bosan di kota, ya, dengan kebisingan, ya kebisingan dengan macetnya Sukabumi. Harapannya adanya tempat ini ya bisa ngadem, apalagi jam-jam gini nih Kang, golden hour-nya mau nih gitu kan, jam 4 sampai jam maghrib ini ada banget enak gitu kan. Tapi saya kemarin siang kesini sih adem juga sih. Iya sih, siang juga ada, apalagi kalau karena mungkin ada banyak tumbuhan-tumbuhan gitu. Ya gitu istilahnya, kita selalu tadi ya menjaga dengan tumbuhan-tumbuhan sama banyak ya, ada ikan segala macam, ada kolam lah gitu Kang. Menghilangkan stres gitu aja. Menghilangkan stres banget di kota kan udah sumpek banget gitu. Nah, kenapa memilih yang agak ke dalam lah sedikit gitu dibanding banyak yang usaha nih tengah kota nih, banyak yang buka coffee shop di dekat-dekat pusat kota lah gitu. Nah, kenapa memilih yang agak sedikit ke dalam sedikit lah misalkan ya? Boleh ya, kebetulan sih kita lokasi memang mungkin ke dalam ya Kang ya istilahnya. Ke dalam sedikit lah. Agak ke dalam sedikit, tapi ya tadi sih kita pengen menciptakan satu kawasan, makanya kita disebutnya terkenalnya sih kawasan Mahoni Leisure gitu kan. Satu kawasan yang memang satu titik ada beberapa tujuan yang bisa diambil gitu. Jadi yang mau ngopi bisa, mau makan sama keluarganya nih gitu kan, kalau restoran Sunda makan sama keluarganya bisa, mau makan siang teman-teman kantor apa segala macam bisa, pernikahan bisa, tapi konsepnya ya jangan nggak sumpek lah gitu ya, Kang, benar-benar outdoor, benar-benar udaranya fresh alam, gitu kan, alam gitu ya. Kan, apalagi kalau misalkan lagi corona gini, ya sebaiknya ada di lingkungan yang terbuka gitu kan, jangan tertutup, jangan sumpek gitulah, kalau kata orang Sunda jangan kakekep lah gitu kan. Ini kan oksigennya banyak gitu, lihat yang ijo-ijo gitu kan. Ya, dan untuk saat ini selama masa pandemi ini memang ada berkurang, apakah masih stabil gitu gimana? Ya terus terang sih memang pandemi ini berdampak banget sih untuk Mahoni gitu, apalagi kemarin ketika bulan Maret April puncak-puncaknya pandemi gitu, kita juga sempat tutup dulu loh Kang. Sempat tutup dulu, tapi dengan semangat dagang kali ya Kang, dengan semangat sama teman-teman juga gitu, yang istilahnya ayo kita masih bisa untuk survive. Kita juga ya pasti setiap orang juga ada kebutuhan juga, baik pengelola maupun teman-teman yang di sini yang support gitu kan. Jadi kemarin kita coba survive untuk jualan delivery gitu kan, delivery aja. Alhamdulillah sih respon masyarakat Sukabumi bagus gitu kan, sampai akhirnya kita memutuskan untuk bisa buka lagi dengan tadi mungkin protokol kesehatan, dibantu juga mungkin dengan pemerintahan Sukabumi yang kalau yang saya lihat progresnya cukup baik ya untuk di kota atau kabupaten Sukabumi daripada kota-kota lain di Jawa Barat lah gitu terkait pandemi ini. Jadi bisa kita untuk buka makan di tempat lagi, berwisata lagi lah ibaratnya. Nah, selama masa pandemi itu yang dilakukan itu kan sempat tutup nih. Nah, untuk sekarang nih, untuk memulai lagi nih, hal apa sih yang dilakukan oleh pihak pengelola gitu? Tentunya kalau misalkan sekarang kita terus berusaha berkarya sama berinovasi. Untuk di menu makanan gitu ya, salah satunya kemarin karena adanya mungkin pandemi kita tutup, kita sama tim nggak bisa jualan, tapi hikmahnya kita punya waktu banyak untuk mikir loh Kang. Istilahnya kita yang biasanya ngelayanin tamu, tapi karena pandemi tutup gitu ada waktu luang, kita mikirin menu apa ya yang bisa kita bangun gitu, yang kira-kira masyarakat Sukabumi suka. Muncullah kita sekarang lagi coba memperkenalkan sei sapi gitu kan misalkan. Nah dari hal-hal itu ya meskipun ada ya setiap kejadian ada hikmahnya loh gitu kan, istilahnya mungkin sama, jadi adanya waktu luang kita bisa mikirin terus berkarya, ide-ide mungkin ide-ide apa yang muncul sambil terus mempertahankan istilah yang menjadi keunggulan barangkali, terus kita selalu perbaiki kira-kira kemarin selama kita buka kekurangan apa sih gitu, kita selalu coba interaktif kan di Instagram juga, suka nanya ke konsumen, ke followers kita gitu, perbaikan apa yang harus kita lakukan.
Terus pengennya apa sih tamu gitu, kita juga coba interaktif ke tamu. Kurang lebih sih kayak gitu harapannya gitu, dan apa yang dilakukan saat ini. Oke, terima kasih banyak Kang siapa nanti? Saya lupa lagi. Kang Billy. Viali. Oh, Viali. Oh, terima kasih banyak Kang Viali. Udah waktunya Mahon ini. udah bisa ngobrol-ngobrol santai dengan saya. Sukses terus Kang Ade. Amin. Kang Ade. Semoga kalian yang melihat YouTube saya untuk mencoba ke sini, suasananya udah enak banget, udah kalau ini sih lebih ke family ya gitu, lebih ke wisata bersama keluarga lah istilahnya, dan harus dicoba untuk kalian. Terima kasih banyak. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa di follow juga Instagramnya dari Mahoni Leisure. Boleh bisa untuk mengecek menu baru sama apa nih fasilitas, benar fasilitas yang ada di Mahoni Leisure. Bisa dicek Instagramnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.